Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yusila Rachel Dasari, NIM 2020-31054, Prodi Agribisnis, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Baik, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah riset operasi. Baik, untuk judul materi saya di sini yaitu penerapan teori antrian. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang penerapan teori antrian, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksudkan dengan teori antrian. Antrian sendiri merupakan orang-orang atau barang dalam sebuah barisan yang sedang menunggu untuk dilayani. Antrian dapat terjadi apabila orang, komponen, atau satu barang yang menunggu untuk mendapatkan pelayanan dari fasilitas pelayanan yang sedang beroperasi pada kapasitas tertentu, sehingga tidak melayani mereka untuk sementara waktu. Ketika para pelanggan menunggu untuk mendapatkan jasa pelayanan, maka keberadaan sistem antrian sangat diperlukan. Beberapa contoh berikut menunjukkan bahwa penggunaan sistem antrian sangat membantu untuk melancarkan pelayanan kepada pelanggan atau konsumen. Seperti yang pertama, pelanggan menunggu pelayan di depan kasir supermarket. Yang kedua, mahasiswa menunggu untuk registrasi. Yang ketiga, pelanggan menunggu pelayanan di Kentucky Fried Chicken. Yang keempat, antrian di depan mesin cuci atau mobil. Yang kelima, beberapa peralatan menunggu untuk diservis. Dan contoh yang keenam, pesawat terbang menunggu pelayanan menara pengawas untuk melakukan landing atau take off. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik antrian. Sumber karakteristik antrian yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki 3 komponen karakteristik. Yang pertama, karakteristik kedatangan. Karakteristik kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki karakteristik yaitu ukuran populasi, perilaku kedatangan, pola kedatangan yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ukuran populasi. Yang kedua, perilaku kedatangan. Dan yang ketiga itu pola kedatangan. Baik, untuk karakteristik yang kedua yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan aturan antrian yang terdapat pada peraturan pelanggan yang ada di dalam barisan untuk menemani pelayanan yang terdiri dari yang pertama, first came, first service. Yang kedua, last came, first service. Yang ketiga, shortest operation times. Yang keempat, service in random order. Baik, untuk karakteristik yang ketiga yaitu fasilitas pelayanan. Komponen ketiga dari setiap sistem antrian adalah karakteristik pelayanan. 2 hal yang penting dalam karakteristik pelayanan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem pelayanan pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada atau sebagai contoh jumlah kasir dan jumlah tahapan, sebagai contoh jumlah pemberhentian yang harus dibuat. Yang kedua, desain sistem pelayanan dapat digolongkan menjadi 4 hal. Yang pertama, single channel single phase. Yang kedua, single channel multi phase. Yang ketiga single channel single phase. Dan yang keempat single channel multi phase. Yang pertama, single channel single phase. Single channel merupakan satu saluran atau satu jalur, dan single phase berarti satu pelayanan. Yang dimaksudkan di sini yaitu hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan, atau halnya ada satu fasilitas pelayanan yang diberikan. Yang kedua itu single channel multi phase. Single channel multi phase ini seperti points pada nomor 1. Hanya bedanya jumlah pelayanan yang diberikan, atau multi phase berarti ada 2 atau lebih pelayanan yang dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, multi channel single phase. Sistem dalam multi channel single phase ini terjadi di mana saja dan kapan saja
di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh aliran tunggal. Yang keempat, multi-channel multiphase. Multi-channel multiphase ini berarti ada beberapa fasilitas pelayanan dalam banyak jalur atau melalui beberapa tahapan. Setiap sistem-sistem ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya. Yang berikut mengukur kinerja antrian. Model antrian membantu para manajer untuk membuat keputusan dengan cara menganalisis antrian yang diperoleh banyak ukuran kinerja sebuah antrian yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian. Yang kedua, panjang antrian rata-rata. Yang ketiga, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem atau waktu tunggu ditambah waktu pelayanan. Yang keempat, jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem. Yang kelima, probabilitas fasilitas pelayanan akan kosong. Yang keenam, faktor utilisasi sistem. Yang ketujuh, probabilitas sejumlah pelanggan berada dalam sistem antrian. Model antrian yang sering digunakan untuk ukuran-ukuran kinerja dari setiap antrian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lama waktu pelanggan harus menunggu sebelum mendapatkan pelayan. Yang ketiga, presentasi waktu fasilitas pelayanan yang tidak digunakan atau menganggur karena tidak ada pelanggan. Demikian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah dalam penjelasan materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya siap menerima konsekuensinya dalam bentuk kritikan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.